Selamat pagi dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang beranggotakan saya Clarissa Adelina selaku moderator, Saudari Elia Dinati, Saudari Kristina Borsilalahi, dan Saudari Leni Krisna. Baiklah, hasil dari diskusi kami yang bertemakan penilaian aspek manajemen. Untuk yang pertama, analisis teknik dan manajemen. Analisis teknik dan manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa ide dan gagasan yang telah dipilih itu layak dalam arti kata ada ketersediaan lokasi, alat bahan teknologi atau metode keterampilan SBM, dan dana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi adalah untuk yang pertama faktor primer, yang kedua faktor sekunder. Penting tidaknya kedua faktor ini sangat bergantung pada bentuk dan jenis usaha. Titik faktor utama tersebut ialah yang pertama letak pasar, kedua letak sumber bahan baku, ketiga fasilitas angkutan, keempat ketersediaan tenaga kerja terampil, dan yang terakhir adalah ketersediaan listrik, air, dan telepon. Untuk yang kedua, fasilitas angkutan. Fasilitas angkutan bertujuan untuk memudahkan pengangkut produksi ke pasar seperti ketersediaan kereta api atau truk angkutan melalui sungai atau angkutan melalui udara. Untuk yang ketiga, tahap pemilihan lokasi. Tahap pertama, melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah. Jenis proses produksi atau jasa ini menentukan sertifikasi usaha yang berhubungan dengan buruh atau tenaga kerja, pengangkut, dan lain-lain. Tahap kedua, memperhatikan dari pengalaman dari usaha orang lain dan pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksi karena keduanya akan berpengaruh pada sarana angkutan, pasar, listrik, air, telepon, dan faktor lain yang dianggap penting. Tahap ketiga atau tahap terakhir, mempertimbangkan dan menilai dampak sosial ataupun dukungan dari masyarakat di sekitar lokasi. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Melanjutkan yang keempat yaitu metode penilaian lokasi. Metode penilaian lokasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama metode penilaian hasil yang dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap semua faktor yang dianggap penting dalam penentuan lokasi dan diberikan bobot penilaian. Lokasi yang memiliki nilai tertinggi dianggap yang terbaik untuk dipilih. Lalu, metode perbandingan biaya, pemilihan lokasi berdasarkan pada metode ini dilakukan dengan cara menentukan besar kecilnya perkiraan biaya pada alternatif pilihan lokasi, yang cara masing-masingnya perkiraan biaya yang dianggap relevan ditentukan, kemudian dijumlahkan pada setiap alternatif lokasi. Lokasi yang memiliki total biaya terkecil akan dipilih sebagai lokasi usaha. Lalu yang ketiga, metode analisis ekonomi, di mana metode ini mempertimbangkan hasil analisis biaya ditambah dengan faktor intangibles yang relevan. Masing-masing daerah menunjukkan nilai yang berbeda, dan yang dipilih adalah didasarkan pada pertimbangan. Bukan saja semata-mata melihat dari rendahnya total biaya operasional, tetapi juga penting untuk melihat secara keseluruhan, yaitu nilai dari seluruh hasil analisis ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Elia. Studi fasilitas produksi. Studi fasilitas produksi meliputi studi tentang bangunan usaha, mesin dan tata letak mesin, kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, serta tenaga kerja yang diperlukan. Bangunan usaha juga perlu diperhitungkan, terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan yang diolah, proses pengolahan, penyediaan ruang pemeliharaan, masalah yang berhubungan dengan material handling, sifat yang fleksibel, keamanan dan kekuatan lantai. Keseluruhan faktor yang disebutkan itu akan berpengaruh pada besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk mengadakan gedung tempat berproduksi. Tata letak yang baik akan memungkinkan penggunaan mesin-mesin otomatis secara fleksibel. Penggunaan ban berjalan dapat meningkatkan kelancaran produksi dan penghematan handling cost. Pengawasan dan pemeliharaan mesin menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, studi penyiapan proses produksi. Bahan baku dan bahan penolong adalah penting untuk mengetahui apakah ide atau gagasan yang telah dipilih ini betul-betul layak dilihat dari ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Penilaian dilakukan mulai dari banyaknya persediaan pasar, kemudahan mendapatkannya, jumlah berapa banyak, serta ada tidaknya kemungkinan barang pengganti. Selanjutnya, hasil penilaian teknis dan manajemen. Hasil akhir dari studi teknis dan manajemen haruslah dituangkan dalam suatu rincian yang jelas sehingga dapat dilakukan penafsiran secara langsung maupun sebagai masukan bagi tahapan berikutnya dari studi kelayakan usaha.
Selanjutnya, penilaian aspek manajemen. Untuk menjamin keberhasilan proyek, maka masalah manajemen, baik manajemen selama pembangunan maupun operasi, perlu diperhatikan. Banyak proyek, baik proyek perluasan maupun pendirian, tidak berhasil karena berbagai sebab, tetapi penyebab utama dari kegagalan tersebut adalah kegagalan manajemen. Menurut pengalaman Murray, kegagalan manajemen lebih disebabkan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan memahami fungsi puncak pimpinan atau top manajemen. Yang kedua, kegagalan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Dan yang ketiga, kegagalan mendapatkan tenaga manajemen dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Christina. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Saudari Leni, yaitu manajemen pembangunan proyek dan manajemen dalam operasi. Manajemen proyek bisa dibagi menjadi dua, yaitu manajemen selama pembangunan proyek dan manajemen selama operasi komersial. Perusahaan manajemen selama pembangunan proyek meliputi bagaimana menyusun rencana penyesuaian proyek dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar sarana fisik bisa disiapkan tepat pada waktunya untuk siap beroperasi secara fungsional. Sarana fisik yang perlu disiapkan meliputi sarana fisik proyek itu sendiri dan sarana penunjang misalnya bangunan proyek, mesin-mesin, tenaga kerja, transportasi, komunikasi. Hal yang perlu diatur dalam perencanaan pelaksanaan proyek ialah yang pertama, apa saja yang dilakukan dalam menyelesaikan proyek, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya serta kapan harus dilakukan. Yang kedua, fasilitas apa saja yang perlu disediakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya dana, logistik, personalia, dan sebagainya. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan. Adapun sponsor proyek dan manajemen. Pengertian sponsor proyek di sini ialah orang-orang atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam satu proyek dengan kriteria sebagai berikut. A. Merencanakan dan mempersiapkan pembiayaan proyek. Yang B. Menyediakan dana bagi pembiayaan proyek. Yang C. Melaksanakan pembangunan fisik. Yang D. Melaksanakan jalannya proyek secara komersial. Dan yang terakhir, turut bertanggung jawab atas segala akibat pelaksanaan jalannya proyek.